Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adiru Sifatul Ais, NIM 19.18273. Di sini saya akan menyampaikan materi dakwah tentang berpacaran. Pada masa kini, banyak anak muda yang sangat miris karena mereka sangat erat dengan tren berpacaran. Muncul pemahaman bahwa kalau anak muda tidak berpacaran alias jomblo, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Muncul pemahaman bahwa anak muda yang baik atau anak muda yang kekinian itu adalah anak muda yang memiliki pacar alias tidak jomblo. Namun apakah benar teman-teman? Apakah benar kalau berpacaran itu enak? Ada yang bilang berpacaran itu enak, tapi setelah putus nangis 7 hari 7 malam. Ada yang bilang pacaran itu bahagia, namun kenyataannya galau terus. Jadi ada satu kisah atau cerita. Ada seorang laki-laki, namanya itu Adi. Nah, Adi ini mencintai seseorang perempuan, namanya itu si Fitri. Fitri pun mencintai Adi juga, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Setiap waktu isinya jalan-jalan. Kalau tidak bertemu mereka saling merindu. Kalau tidak dijawab WhatsApp-nya mereka galau. Atau bahasa kekiniannya itu adalah netting atau negative thinking. Keduanya berpacaran terus hingga bertahun-tahun. Tahun demi tahun mereka lewati hingga keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan mereka pun meminta izin kepada orang tua mereka. Namun saat meminta izin kepada orang tua Fitri, orang tua si Fitri tidak setuju kalau si Fitri menikah dengan si Adi. Orang tua si Fitri maunya si Fitri menikah dengan si Joko, laki-laki lain. Dan akhirnya si Fitri menikahlah dengan si Joko. Nah, moral dari cerita tersebut adalah si Adi adalah sosok laki-laki yang baik dan setia. Nah, bagaimana sosok laki-laki yang baik dan setia di sisi Adi? Si Adi dia rela menjaga jodoh orang lain dengan baik dan setia. Itulah pacaran. Itulah cinta-cintaan. Tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Karena pacar belum tentu menjadi jodoh kita. Dan belum tentu pacar tersebut menjadi pendamping kita kelak di pelaminan. Teman-teman, cinta itu adalah pengorbanan. Kan tetapi kalau dalam
cinta itu isinya pengorbanan, selalu pengorbanan, itu namanya bukan pengorbanan, tetapi penderitaan. Jadi agar pengorbanan tidak sia-sia, mari kita gunakan cinta kita berkorban pada pasangan jodoh kita kelak. Sungguh jodoh yang dipersiapkan oleh Allah. Kemudian lalu bagaimana kalau kita mencintai seseorang dalam diam? Apakah hukumnya boleh? Ini mirip dengan kisah Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra mencintai Ali bin Abi Thalib dalam diam, tidak pernah mengutarakan. Fatimah memendam perasaan kepada Ali bin Abi Thalib selama bertahun-tahun, hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib datang melamar Fatimah Az-Zahra, dan mereka pun akhirnya menikah. Tapi yang harus kita tahu adalah cinta itu harus selalu berada di dalam hati. Tak perlu diungkapkan. Biarlah Allah dan saya yang tahu kepada siapa cintaku akan berlabuh. Kalaupun kita mencintai lawan jenis, itu wajar, karena cinta kan datangnya dari hati. Kita tidak bisa memaksakan dan tidak bisa mengendalikan. Namun, jangan sampai cinta kita itu mendatangkan kemudaratan atau kerugian, yaitu berupa zina. Karena zina adalah dosa yang sangat besar. Ada satu hadis, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat atau berduaan dengan seorang wanita tanpa disertai mahram, karena sesungguhnya yang ketiganya itu adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kawan-kawan, kita sebagai umat muslim yang selalu menjaga diri dari pengaruh setan dengan menjaga pandangan dan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun cinta, maka bermunajatlah kepada Allah agar menjodohkan Dia dengan kita. Jadi kita mengobrol dengan Allah di sepertiga malam, meminta kepada Allah agar Dia dijodohkan dengan kita. Kalau saya gini, kalau kata-kata itu saya gini, lebih baik jomblo, karena jomblo itu dekat dengan Allah, daripada berpacaran percuma kalau hanya menjauhkan diri dari Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, bila ada kekurangan itu dari kekurangan ilmu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.